ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا
بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا Alhamdulillah, tuan-tuan, sama-sama kita telah mendengarkan selawat yang telah nak dikumandangkan daripada bulan selawat syarif. Jadi sebelum kita meneruskan lagi dengan kuliah yang akan disampaikan oleh Fadilatul Syekh, diminta sekali lagi dipesan daripada tuan guru kita, siapa yang jemaah-jemaah yang ada dekat tembok minta dapat rapatkan ke depan. Kita nak sama-sama menghormatilah majlis, dan kalau boleh duduk tu kita sabar sikit, yang bersandar kita tegak sikit bersama. Jadi dengan penuh rasa takzim dan hormatnya, majlis mempersilakan Fadilatul Syekh Abdul menyampaikan tausiah dan nasihat kepada kita. Pada tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatiha wa shifaiha ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أحبابنا في الله
Yukanika. Tadi telah kita dengari bersama lantunan salawat daripada kumpulan masjid. Jadi lantunan salawat daripada kumpulan masjid Asy-Syarif. Yang pertama dengan lantunan qasidah Ya Thaibah, Ya Thaibah. Yang kedua dengan lantunan qasidah Ya Hanana, Ya Hanana. Tapi sebagaimana yang dikatakan oleh pengurus majelis kita tadi itu telah dipersunnahkan dan telah diperdengarkan kepada kita dua lantunan sanjungan dan pujian kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau boleh saya bertanya satu pertanyaan, untuk kita menyanjung dan memuji baginda Nabi, itu apakah merupakan suatu tuntutan dan juga suatu kewajiban yang hanya diberikan kepada kumpulan-kumpulan yang ada di negara kita, atau memang itu merupakan satu perkara mustahab, suatu hal yang patut, pantas dan wajar kepada tiap individu muslim yang senantiasa dari waktu ke waktu dan dari saat ke saat terpancing dan terpanggil dirinya dengan lantunan azan dan qomat dan juga dengan dua kalimat syahadat. Begitu kan dalam kehidupan kita yang dari sepanjang atau daripada detik kita dilahirkan sampai kita kembali kepada Allah, tidak ada satupun yang luput daripada pedoman dan bimbingan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi mungkin ayatnya yang salah atau dengan kitabnya yang tidak betul. Kalau saya katakan ayatnya yang salah, jadi telah dipersembahkan dan diperdengarkan kepada kita lantunan qasidah Ya Thaibah, Ya Thaibah, Ya Dawal Rayyana ashtaqna li wal hawa nadana wal hawa nadana. Thaibah yang disebut tadi itulah ayat sering. Itulah tempat di jalannya Nabi kita baginda Nabi. Itulah tempat yang dengan penghuninya berkenan untuk menerima kunjungan Sayyidina Rasulullah SAW yang seketika selama tidak kurang daripada 13 tahun lamanya Nabi kita menawarkan diri ke kabilah sana, kabilah sini, kumpulan sana, kumpulan sini, daerah sana, daerah sini, masyarakat sana, masyarakat sini. Ternyata tidak ada satupun yang menerima. Banyak di kalangan mereka mengatakan kami tahu, memang itu betul, memang ini benar. Tidak ada satu keraguan dan kebimbangan tentang kebenaran agama yang telah Anda bawa. Akan tetapi kalau pada saat kami memberikan perlindungan kepada Anda, berarti kami akan berhadapan dengan dunia. Berarti kami akan berurusan dengan warga Arab semuanya. Atas pertimbangan yang semacam itu mereka tolak Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan dua delegasi yang datang ke Mekah pada malam Al-Ayamit Tasyrik, pada 3 malam Tasyrik, kumpulan yang pertama kira-kira dalam 13 orang, kumpulan yang kedua kira-kira dalam 72 orang dari para laki-laki dan perempuan, di mana dua kumpulan inilah yang disebut dengan Bai'atu Al-Aqabatil Ula dengan Bai'at Al-Aqabatis Tsaniyah, dua rombongan, yang pertama dan yang kedua yang membai'at baginda Nabi dan meminta kehadiran dan kunjungan beliau untuk berhijrah ke Madinah dengan perjanjian yang telah dimoderatori pada malam itu oleh Sayyidina Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Kalau bahasa kita sekarang yang menjadi SP, yang menjadi intelijen dan juga yang menjadi mata-mata untuk mengamankan suasana. Kalau suasana tengah malam nanti akan aman, tidak ada gangguan, tidak ada hal-hal yang membimbangkan dan yang merisaukan, maka kalian berkumpul. Maka seketika dengan majelis pertemuan mereka pada malam hari itu berlangsung,
di antara daripada janji-janji yang mereka janjikan, dan juga di antara daripada permintaan yang Nabi kita tanyakan, kalau pada satu ketika nanti aku berhijrah ke Taibah, ya Taibah, ya Taibah, artinya wahai Madinah, wahai Madinah, ya dawal ayyana, wahai penyembuh orang sakit. Boleh dibuktikan, boleh dipastikan dalam berapa ramai yang sembuh penyakitnya, yang semakin mantap iman dan keyakinannya, yang semakin bertambah iman dan ketakwaannya, yang semakin bertambah ubudiyah dan pendekatan dirinya kepada Allah, seketika datang berkunjung ke Taibah. Itu yang kawan-kawan lantunkan tadi. Jadi saya rasa kalau untuk pendamaian diri, untuk merindukan yang namanya Taibah, yang namanya Yathrib, yang namanya Al-Madinatul Munawwarah, itulah merupakan tempat yang dimana dengan baginda Nabi telah dihijrahkan Allah ke sana, yang dimana dengan Islam dan dakwah berkembang pesat juga di sana, sampai Nabi kita dikuburkan di sana, yang sehingga Taibah yang tidak pernah ada sebutannya dalam sejarah, Taibah yang tidak ada sebutannya dalam ungkapan bahasa, setelah Nabi kita hijrah ke situ, ternyata kalau seandainya yang bernasib dengan Taibah adalah negara kita, mungkin juga dengan negara kita akan mendapatkan habuan yang sama. Salatun fi masjidi hadza khairu min alfi salatin fi ma siwa. Sembahyang di masjidku ini lebih afdal, lebih baik daripada 1000 kali sembahyang di tempat-tempat yang lain. Itu karena apa agaknya? Karena apa kira-kira? Itu karena dengan kunjungan dengan hijrahnya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang saya katakan tadi, bukan hanya dengan kumpulan yang patut untuk merindukan Taibah, yang patut untuk menyanjung dan juga untuk menyanyikan, atau juga untuk menasyidkan, menyanjung dan memuji kota Taibah, di mana dengan Taibah di sana terdapat beberapa tempat istimewa. Di sanalah Ar-Rawdatus Syarifah, di sana ada yang disebut dengan Syariatul Abi Lubabah, Syariatul Aisyah, Syariatul Haras, Syariatul Wafat, Syariatul At-Taubah. Jadi kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, masuk di kawasan Rawdah, terdapat beberapa tiang. Di sini juga terdapat beberapa tiang, tapi tidak ada satupun tiang-tiang yang bersejarah. Apa sejarah tiang? Tak ada apa. Situ tak ada. Yang hak muslimat tak ada. Yang belakang ikon tak ada. Pinggir sini tak ada sejarahnya. Sementara dengan tiang-tiang yang ada di Masjid Nabawi, satu persatu mempunyai sejarah tersendiri. Yang ada di kawasan Rawdah, Ustuwana Abi Lubabah, tadi yang situ kan semalam tulisannya Ustuwana artinya tiang Abi Lubabah. Setelah Nabi kita menaklukkan kumpulan Bani Quraidah, maka pada saat itu kerisauan dan kebimbangan bermain di dalam kepala mereka. Maka pada waktu itu ada di antara daripada mereka yang ingin tahu tentang pencobaran tindakan dan kesudahan yang akan mengakhiri keberadaan mereka di Madinah. 3 kumpulan warga Yahudi, Banu Quraidah, Banu Qainuqa, Banu Nadir. Disebabkan kena dengan pengkhianatan daripada mereka, maka Nabi kita melakukan aksi serangan, penyerangan. Jadi setelah satu persatu, atau juga setelah dengan kumpulan tadi itu dikepung oleh para sahabat baginda Nabi, ceritanya panjang. Saya ingin menceritakan tentang tiang itu saja. Hubungkan ceramah kita pertama dengan kasidah daripada kawan-kawan, karena moderator tersalah menyampaikan persembahan yang telah dipersembahkan oleh sahabat-sahabat kita, atau kita yang salah, belum kita putuskan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah kumpulan daripada Bani Quraidah tentu dikepung, maka pada saat itu ada dengan salah satu daripada mereka bertanya kepada Lalu Bapak, kan kita kenal baik, cobalah beritahu kepada kami agak-agaknya keputusan yang seperti apa yang akan diputuskan oleh Sayyidina Rasulullah SAW terhadap kami, kumpulan pengkhianat. Jadi kata Lalu Bapak, semuanya jatuh, semuanya. Maksudnya apa? Tak lama kemudian, ini membocorkan rahasia negara. Ini membocorkan rahasia pemerintah. Ini urusan
Bukit Aman. Kalau sampai rahasia Bukit Aman ada yang membocorkan di kalangan polis atau di kalangan sesiapa saja, ini cukup membahayakan sebab akan mengganggu kestabilan politik negara. Maka Abu Bakar itu merasa bersalah. Yang sehingga dengan beliau tanpa diperintahkan oleh sesiapapun, tanpa ada saran dan cadangan daripada baginda, tanpa restu dan tanpa perintah daripada sesiapapun, beliau ambil tali dan beliau ikat diri beliau sendiri di tiang tersebut. Jadi beliau ikat di tiang tadi itu, pokoknya macam manapun aku tidak akan berlepas daripada tiang ini, tidak akan menanggalkan ikatan dan tidak akan menungkaikannya daripada diriku, kecuali setelah pasti aku mendapatkan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Sehingga tiang tadi itu menjadi abadi, disebut dengan tiang Ustuana Abi Lubaba. Ada juga yang disebut dengan Ustuanatul Haras. Ini insan yang kita berikan pada malam hari ini. Ini manusia yang kita dambakan, yang sepatutnya dengan kita berkumpul dan juga berhimpun untuk menyanjung dan memuji. Inilah juga dengan Sayyidina Rasulullah SAW yang hanya dengan getaran hati, tidak lebih daripada keinginan yang terlintas di dalam benak hati dan juga dalam kepala beliau. Allah, terima kasih. Alhamdulillah, senang sikit. Allah, belum diputuskan ya. Ya imam moderator yang salah, imam itu yang salah. Sebab saya tak puas hati tadi. Tak puas hati jangan ya Taibah tadi itu. Nanti kita sekali lagi aturkan ya Taibah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam keseharian kita sering menginginkan sesuatu, tapi belum tentu tiap segala sesuatu yang kita inginkan itu kita bocorkan atau kita ungkapkan. Tak lebih daripada hanya setakat keinginan hati saja. Punya keinginan mungkin pada saat dengan kita mengantar anak, mungkin pada itu dengan kita pergi ke Kelang, mungkin pada itu dengan kita pergi ke airport, mungkin pada itu kita sedang berbelanja, mungkin pada itu kita berjumpa dengan seseorang. Kadang-kadang terlintas suatu keinginan di dalam hati. Mungkin kalau dengan anak remaja, seketika tengok seorang perempuan pakaian kemas, rapi, cantik, anggun, mempesona, ya Red, ya Allah, kalau seandainya Allah takdirkan dia itu menjadi pasangan hidupku, tapi dalam hati saja. Sebab kalau nak cakap takut kalau orang itu dah kawin, masalah. Masya Allah, terlintas dalam hati, ya Red, ya Allah, ya Red itu bahasa Arab. Seronoknya, bahagianya kalau aku juga punya motor sebesar itu. Motor kita setakat kres tahun 70-an. Bukan setakat kena potongnya, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup kan tanah hidup. Akhirnya terpaksa ditolak dulu baru hidup. Itu motor yang kita miliki. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tengok motor-motor besar yang dari Singapura, yang kadang-kadang mereka kumpul dalam puluhan, bahkan 50-an, ratusan ton. Ya Allah, kancil kita jauh ketinggalan di belakang. Sebab injil itu lebih besar daripada kancil 650-nya, 650, 850. Mungkin dengan yang satu lagi itu 900-an. Sementara motor yang 1000 lebih, baju harganya pun boleh tahan. Harga kancing kalau yang second-nya sekali 5.000 aja, yang India second-nya 40.000. Mana boleh? Masya Allah, tabarakallah. Ya, apa lagi? Bang, tak kena potong. Teringin dalam hati, seandainya kita punya motor yang seumpamanya. Atau juga masuk sini tadi saya tak perasan, tapi banyaklah rumah-rumah baru, rumah-rumah yang bangunan dengan desain yang sekarang yang lawa dan cantik. Mungkin pada saat kita pergi ke Jalan Buta, mungkin pada waktu kita pergi ke kota Damansara, USG, Shah Alam, ataupun juga di tempat-tempat yang seumpamanya tengok 140 kosong sekali
khawatir. Kita nampak seperti ada kubah di atasnya. Kita pikir itu masjid. Tentunya tidak. Satu buah villa, satu buah banglo besar, cantik, indah, mewah. Setelah kita tanyakan berapa harganya, katanya itu lebih daripada 1 bilion. Rupa-rupanya istana Tuan Agong Sultan Abdul Halim yang di Pertuan Agong. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya agak-agak bila dia di Pertuan Agong. Kan itu pertanyaan. Salah kalau kita bertanya macam itu. Nah, jadi di Pertuan Agong macam mana? Sultan pun belum. Pada masa bertanding untuk menjadi yang berhormat kalah, orang dapat 70 atau mendapatkan 79.000 suara. Kita setakat dapat 2.000 saja. Padahal dalam kampung macam-macam, berkempen ke sana kemari, baca Yasin 41 kali, kita doakan dengan kalimat dan juga dengan buat hati kita tidak kalah. Jadi kita tidak boleh menghayalkan benda-benda semacam itu. Kembali, Masya Allah, tabarakallah. Nabi kita bukan kena merasa tidak aman, pasti dan pasti. Wallahu ya'simuka minan nas. Tidak ada satu kebimbangan dan keraguan daripada baginda. Sebagaimana yang Nabi kita sebutkan di dalam hadis, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga agama Allah, jaga syariat Allah, amalkan perintah Allah, Allah akan menjagamu. Nabi kita dengan keyakinan yang kental tentang hakikat itu, tapi ada juga keinginan seronoknya kalau aku ada buktikan. Bahagianya kalau seandainya dengan aku ini mempunyai pengawal, tak lama kemudian itu tadi baru keinginan. Itu insan yang kita rayakan atau yang kita rakikan, yang kita peringati pada malam hari ini. Dia tunggu. Ambil ayamnya. Karena begitu ini lebih daripada hari kemerdekaan. Karena sebenarnya gerbang untuk jemaah supaya seronok kita dimacamah sampai habis, sampai pukul 10 malam pun tak kisah. Kenapa? Lembu sudah tumbang. Di malam ini ayam yang tumbang. Ayam kesian aku, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Nabi kita kata, itu siapa? Jadi kata yang bicara tadi itu, aku adalah Sa'd bin Abi Waqqas. Kalau bahasa sana, ngapain lo ke sini? Kan bahasa sana. Ngapain lo ke sini? Buat apa kamu datang ke sini? Untuk apa kamu datang kemari? Jadi kata Sayyidina Sa'ad, ketika Nabi kita tanya, untuk ngapain kamu datang ke sini? Untuk apa kamu datang kemari? Jadi kata Sayyidina Sa'ad, untuk menjaga dan mengawal Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Sa'ad itu senantiasa selalu berada di pintu yang namanya Usduanatul Anas. Artinya pintu penjagaan. Jadi kalau Nabi kita keluar, Nabi kita sudah punya ketiga. Tapi setelah turun firman Allah yang berbunyi, Wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjaga kamu daripada gangguan dan tipu daya manusia. Nabi kita kata, tak payah pengawal, tak payah polis, tak payah tentara, tak payah ada orang yang memeriksa juga yang menemaniku, sebab aku akan mendapatkan pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita ambil satu buah tiang lagi. Cukup dengan beberapa cerita tadi itu. Ar-Rawdatus Syarifah, Nabi kita bersabda, ma baina qabri wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Daripada kubur ke kubahku, daripada kubur ke mimbarku, itu adalah kebun daripada kebun-kebunan surga. Nabi kita bersabda, para sahabat bersuci daripada rumahnya, kemudian melangkahkan kaki untuk menuju Masjid Quba dan sembahyang 2 rakaat, sama pahalanya dengan kita melaksanakan umrah di Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu berapa nilainya? Sekarang ini 7.000 coba. Haji habis 7.000. Terus? Tak cukup. Tak cukup.
hotel bintang 1, tak ada bintang hotelnya. 22 km daripada Masjidil Haram, jalan dengung, berdebu kaki baru sampai ke masjid. Sembahyang pun jarang-jarang boleh masuk Masjidil Haram. Di mana sembahyangnya? Katanya kecil, dia Masjidil Haram tuh. Jemaah haji duduk di Mekah sebulan. Balik dari Mekah, orang cerita katanya Masjidil Haram itu besar sekali, boleh menampung sampai 5 jutaan. Tapi ternyata saya sembahyang di sana selama tidak kurang daripada 1 bulan. Masjidnya kecil ya, iyalah itu masjid jin namanya. Kenapa? Karena duduk jauh daripada masjid. Nah, kesian. Jadi untuk tarbiyah yang tadi itu agar boleh kita lakukan. Kita di sini lakukan senang saja, tapi untuk kita praktekkan tarbiyah tadi itu paling tidak ada duit 7.000 RM. Ramai yang punya duit 7.000 RM. Tapi belum tentu semuanya sehat. Ramai yang sehat, 7 RM yang banyak, badannya sehat, tapi ternyata lisanya tidak keluar. Alhamdulillah sudah keluar, umur tidak menunjang. Alhamdulillah lisanya keluar, tapi begitu dapat panggilan meeting ke Jerman, terbang ke Jerman dan pergi umrah ke sana. Nah, tidak pergi umrah ke Mekah. Kenapa? Karena tidak mendapatkan petunjuk dan hidayah daripada Allah Jalla wa'ala. Itu sudah beberapa tempat yang saya sebut. Yang walaupun pahala orang yang melaksanakan umrah seperti itu, ternyata dengan ganjaran pahala umrah tersebut juga diperolehi oleh seseorang yang melaksanakan sembahyang 2 rakaat di Masjid Quba, la masjidun ussisa 'alat taqwa, yang Nabi kita datang berkunjung ke masjid tersebut pada tiap hari Sabtu. Di sana Masjid Quba, di sana Gunung Uhud. Nabi kita sebut Uhud dalam beberapa sebutan. Di antaranya Nabi kita bersabda, Uhud jabalun, gunung yang mencintai kita dan kita pun juga mencintainya. Nabi kita bersabda ketika Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud jalan daripada lereng jalan, berjalan, beliau berdiri. Mungkin lebih kurang seperti ini sekarang. Lebih kurang semacam tuh. Jadi petis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud sangat-sangat pendek sekali. Pernah tengok Gusti orang kerdil kan? Jangan kata tak pernah. Jangan kata tak pernah. Di sini Gusti 3 kali seminggu. Yang kedil-kedil itu kalau waktu berkelahi, waktu bergaduh, waktu berantem, bertanding, itu kadang-kadang yang tampar. Kalau seandainya kecil itu melompat sedikit saja, pukulan tumbukan tadi itu akan kena pengadil. Akan kena pengadil. Sana kal betul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seketika ditengok oleh sahabat Nabi, tersingkat kain beliau atau dengan sarung beliau, petis daripada Sayyidina Abdul Mas'ud yang begitu kecil diketawakan oleh sebagian sahabat. Nabi kita bersabda, la saqab ni ummi abadin. Sesungguhnya dengan petisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah daripada gunung Uhud. Allahu Akbar. Kita kalau tak ada jemputan tak sembahyang. Ini masalah. Padahal yang menikah itu panjang, ando, pasu, pati, saudara ibu sebapa, azan. Allah, tak lewat dah 38. Belum masuk tajuk lagi.